Seorang sultan rela meninggalkan kerajaan dan melepaskan jabatan sebagai raja, kemudian pindah ke hutan menjadi orang biasa untuk mendalami agama Islam sampai akhir hayatnya. Ya, begitulah sekilas kisah Sultan Mahmud, Raja Minangkabau, Sumatera Barat, yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Sunan Jejeruk. Ada dua versi cerita kenapa Sultan Minangkabau akhirnya berada di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, tempat yang menjadi pusat penyebaran agama Islam oleh Sunan Bonang pada abad ke-15. Abdullah Hamid, seorang pegiat sejarah Lasem, menceritakan versi pertama disebutkan Sultan Mahmud sebenarnya memiliki tujuan utama ke Sulawesi, namun kapalnya berlabuh ke Desa Bonang, Lasem. Versi kedua, setelah sang ayahanda wafat, Sultan Mahmud mendapatkan warisan sebuah kitab, namun ia tidak bisa mengartikan kitab itu. Kebetulan ada seseorang yang menyarankan untuk pergi ke Tanah Jawa. Berangkatlah raja bersama sang patih menggunakan kapal. Namun di tengah laut, kapalnya karam terhempas badai, mengakibatkan kitabnya hilang tersapu ombak. Sultan Mahmud dan patihnya terdampar di Desa Bonang, bertemu dengan sosok pria berjubah. Sultan menceritakan rentetan kejadiannya, termasuk kitabnya yang hilang. Tak disangka, pria berjubah yang merupakan Sunan Bonang itu mengeluarkan sebuah benda dan menanyakan apakah kitab ini yang dicari. Setelah dicek, ternyata benar kitab milik Sultan Mahmud yang hilang tersapu gelombang. Sunan Bonang juga membeberkan isi kitab dengan gamblang. Singkat cerita, Sultan Mahmud Minangkabau berguru kepada Sunan Bonang untuk mendalami agama Islam. Bahkan istri sang raja juga ikut menyusul ke Desa Bonang hingga akhir hayatnya. Waktu terdampar itu dan di pinggiran pantai itu kemudian ditanya oleh seseorang berjubah, di sana siapa, tujuan apa, dan menerangkan bahwa beliau itu tujuannya ingin berguru, punya kitab yang mohon diterjemahkan artinya. Tapi malang menimpa nasibnya, beliau kecelakaan, kitabnya hilang. Kemudian orang berjubah itu mengeluarkan sesuatu dari jubahnya. Apakah ini kitab ini? Spontan dijawab oleh Sultan Mahmud, betul. Beliau mendapat sebuah peristiwa yang cukup mengejutkan ya. Cukup mengejutkan itu, surprise itu, langsung takzim berguru. Sultan Mahmud Minangkabau menanggalkan gelar raja dan segala bentuk kemewahan, kemudian menjadi rakyat biasa di Desa Bonang yang kala itu masih berupa hutan lebat. Tak heran dari keseriusan dan keikhlasan Sultan Mahmud, beliau mempunyai keturunan sejumlah ulama besar. Ulama-ulama Lasem seperti Kiai Maksum, Kiai Masduki, Kiai Khalil Almarhum merupakan keturunan Sultan Mahmud Minangkabau. Dari mereka pula melahirkan tokoh-tokoh ulama sekarang seperti Kiai Zaim Ahmad Maksum atau Gus Zaim dan Kiai Abdul Qayyum Mansur atau Gus Qayyum. Sekarang beliau punya garis kepemimpinan seorang raja, niat tulus, ikhlas, bahkan karena sampai menanggalkan gelar rajanya itu, kemudian istrinya bahkan menyusul, tertarik untuk ikut suaminya untuk mempelajari agama Islam. Intinya beliau meninggalkan kekuasaannya dari jabatan raja menjadi orang biasa atau di Bonang. Bonang pada masa itu ya sudah lumayan menjadi pusat syiar Islam. Beliau menanggalkan kemewahan itu yang luar biasa. Ikhlasannya ingin mempelajari agama Islam, sehingga atas ketulusan, keikhlasannya, keturunannya pun banyak jadi orang pandai dan soleh. Pusara makam Sultan Mahmud Minangkabau berada di puncak perbukitan sebelah timur Desa Bonang atau berjarak sekira setengah kilometer dari jalur Pantura Pasujutan Sunan Bonang. Kanan kirinya hutan, tempatnya sejuk dan sangat tenang. Pada malam Jumat biasanya ramai peziarah dari berbagai daerah, sedangkan haul Mbah Sunan Jejeruk digelar tiap hari Jumat Wage bulan Apit atau Dzulqa'dah.